Jangan gendong anak. Siapa sih? Jangan pakai anak, Bang. Gak tahu gua. Majuan lah. Oke teh, mungkin di dalam gimana setelah bertemu Komnas ada solusi apa sih yang diberikan kepada Teteh? Iya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi, Bang, di dalam, Bang? Ada beberapa komisionernya ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke Humasnya, tadi sudah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Tanggapannya seperti apa? Responnya apa, Bang? Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Tapi udah ada saran tadi dari pihak Komnas Perempuan sendiri. Baru masukin dokumen kan, mereka perlu waktu untuk pelajari. Tapi yang aku sendiri udah lega atau gimana tuh setelah pengaduan ke sini? Alhamdulillah sudah lega. Kita ikuti prosesnya aja ya. Tapi ada langkah selanjutnya mungkin setelah sini atau melapor kemana atau posisi siapa mungkin? Nah, langkah selanjutnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu. Jadi ada bukti yang diberikan ke sini? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa? Ya, tentunya satu bundel lah, ada satu bundel dan 2 kopian ya. Teh Novi, ini kan laporannya udah masuk di Polda Metro Jaya. Apabila nanti Alvin Lim memohon atau meminta berdamai, apa sikap tegas dari Teh Novi sendiri? Itu nanti dalam proses ini aja ya sesuai aturannya aja ya. Nanti kan ada proses klarifikasi dan lain-lain. Kita lihat aja nanti. Tapi sempat kemarin bikin polling juga, Bang Geri. Gimana Kalau tanggapannya? polling netizen ya teman-teman lihat kan, kita juga bikin polling ya gitu. Netizen ya 96% ya memang non nego gitu ya, gitu non nego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat baik itu di Instagram maupun di TikTok. Opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau non nego gitu ya, kan bisa dilihat. Tapi Bang, mungkin setelah melapor Komnas Perempuan ini, apa sih yang diharapkan dari pihak Novi? Yang pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu aja sih.
Bang, ada jaminan perlindungan bang dari Komnas dari serangan Alvin Lim? Dengan Komnas Perempuan kan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat lah, ada peraturan presidennya yang nggak sampai ke situ. Itu LPSK itu. Tidak memberikan jaminan, tapi kemudian dukungan ya. Bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan terhadap institusi terkait dari baik dalam kepolisian maupun pemerintah. Mungkin akan sejauh apa dukungan dari Komnas Perempuan? Sejauh tadi sih kami mendengar pendapat banyak Ya. Jangan ini ya, pelan-pelan aja. Ada anak kecil. Jarak aja. Bocah. Ya, ada anak kecil. Jangan terlalu dekat. Ya. Oke, Mas. Ya. Ya, Teh, mungkin di dalam tadi seperti apa? Maaf. Di dalam tadi seperti apa, Teh? Oke, kasih jalan, aku bilang itu jalan. Tapi kalau misalnya dia mau berdamai, apa berdamai? Ada anak-anak. Ada anak, ada anak. Teman-teman. Ada bocah jalan. Tapi kalau misalnya AL ingin berdamai akan dimaafkan atau tetap diproses secara hukum? Tapi pidana tetap jalan. Oke. Ayo. Pelan-pelan, ada Artinya anak tegas kecil ya, Teh Novi ya. Biar apa efek jerah atau seperti apa Teh Novi? Efek jelas sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti pelacur, narkoba dan lain-lain. Teh Novi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih, tapi ternyata nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih, Teh? Akan tetap proses hukum? Jalan terus ya. Walaupun hari ini dilaporkan gimana Teh? Tapi menyayangkan ke sih, Teh, seorang pengacara ngomong seperti itu di sosial media, Teh? Pasti. Oke. Ya oke. Saya mau gua ketanda tangan siapa? Aku nggak tahan lu. Enggak. Kan. Anak-anaknya gitu, Bang. Akan dibawa ke psikolog atau seperti apa nih, Bang? Apa tadi? Mungkin akan dibawa ke psikolog nggak sih anaknya, Bang, terkait yang pembulian itu, Bang, dari wali kelasnya ada dari teman-teman Pastilah nanti kan ada rehabilitasi psikis, rehabilitasi medis juga ya. Jadi teman-teman sama kok nggak dilanjut? Iya, nanti bang lanjut. Kita bareng-bareng sana lagi ya. Iya. Itu ini dulu maksudnya nggak enak bro. Somasi gak digubris gimana kan? Apakah boleh jelaskan somasi kemarin kan gak digubris kan? Maksudnya gak dijawab sama terkait somasi yang diberikan sama dilayangkan? Somasi kami jawab. Somasi Alvin sudah kami jawab, tapi memang karena tidak ada dasar-dasar hukumnya, maka kami menjawab sebelum waktu yang dia tentukan sudah kami jawab. Oh, berarti sudah. Yes, saya tambahkan soal somasi dulu ya. Ini seorang pengacara kalau somasi orang dengan undang-undang yang artinya menggunakan undangnya penyandang disabilitas ya somasi itu tertera dengan jelas bahwa Alvin ini sudah mencatut Agus sebagai penyandang disabilitas ya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu Bang Alvin harus tahu apakah Agus itu terdaftar dalam data nasional atau tidak yang diatur dalam pasal 121 ya kan. Kemudian Agus itu dalam 146 dia punya kartu keluarga itu kartu keluarga tunggal atau tidak. Jangan pakai pasal atau undang-undang yang tidak pernah diajukan per orang itu. Selama Agus belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas, aturan itu sudah gugur atau kabur. Itu aja. Makanya teman-teman. Masalah Firdaus gimana sih kok? Boleh jelasin kan dia bisa dibilang mundur sekarang katanya mundur jadi kuasa hukum Agus dari Tenopi rasanya gimana? Ya, iya. Itu kalau itu kan hak dan itu no comment. Jadi ya. langkah kami ke sini adalah langkah personal Tenopi dengan apa yang dirasakan dan diterimanya selaku perempuan yang baik. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur hukum terhadap prinsipal kami, klien kami yang menjadi korban, perempuan korban dalam hal ini gitu.
Nah, supaya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi, memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Apa sih yang dirasakan oleh bergabung Tenopi dengan sehingga Tenopi mengadukan ke Komnas Perlindungan Perempuan? Alvin Lim bergabung, Erdela bergabung dengan Alvin Lim. Nah, ya itu hak setiap orang ya, hak masing-masing itu. Jadi kami tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang hal itu. Cukup ini jadi informasi bagi kami. Ya apapun langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita yang memang lagi ada permasalahan dengan prinsipal kami, ya kami akan hadapi. Dari mungkin dari Komnas sendiri ada saran atau solusi apa sih mungkin secara garis besar aja sih? Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Apa tuh Mbak? Boleh sedikit Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan rekomendasi. Kita tunggu saja. Kita hormati proses ini. Jelas komunikasi kita sudah terbentuk ya dengan Komisi Perempuan, sehingga juga memang Komisi Perempuan kami akan melakukan update terhadap setiap perkembangan permasalahan ini. Karena itu memang juga permintaan dari Komnas Perempuan, kami lakukan update. Pada intinya begini teman-teman, kami berharap kemudian teman-teman media juga menjadi bagian dari perdamaian ini ya. Karena memang ini kok kasusnya jadi blunder gitu, bercabang-cabang kemana-mana karena memang menyerang pribadi ya, pribadi terus kemudian pengacara gitu. Padahal kan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa permasalahan Agus dan Novi sudah ada titik terang di Kemensos, kita tunggu bersama gitu. Jadi kalau memang ada persoalan pribadi, kami tidak bosan-bosan mengulang itu. Jika memang ada persoalan pribadi dengan Novi, maka kami siap untuk menghadapi. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut agenda lain. Apa itu? Bang Jos, yang tadi Iya. pertanyaan saya belum dijawab. Alasan apa sih yang dirasakan oleh Tenopi sehingga mengadukan hal ini ke perlindungan perempuan? Intinya perempuan siapapun dia, kalau pribadi dia yang dituduh tidak benar, apapun itu dia harus mencari jalan yang baik. Jalan yang baik selain daripada penegakan hukum, salah satunya karena dia menghargai Komnas Perlindungan Perempuan, yaitu Komnas Perempuan udah ada, ya dia datang ke sini. Pastinya ada curhatan dari juga dituduh yang enggak, terus dilaporkan pula nih Bang. Nah, sebagai kuasa hukum akan seperti apa Bang hukumnya Bang? Intinya kan laporan balik kan udah, laporan terhadap itu kan sudah jalan tuh. Jadi pada dasarnya kita tunggu ya, kalau memang syarat-syarat untuk proses penyelidikan dan penyelidikan, semoga bukti-bukti yang kita siapkan dalam hal laporan itu diproses dengan baik dan tepat, itu aja. Bang, setuju gak Bang dengan klarifikasi dari Alvin Lim karena kata dia itu cuma pernyataan bukan tuduhan, itu gimana Bang? Nanti terserah daripada ahli ya, karena nanti ahli bahasa kita sedang hubungi, dan itu nanti setelah itu baru kita bisa menjawabnya langsung. Intinya itu bukan bagi saya, itu bukan tuduhan, bertanya, itu sudah tuduhan. Itu sudah tuduhan Bang Sudah ya, berarti tuduhan. menurut Abang ya? Ya. Bang, abang sendiri dilaporkan nih sama Firdaus Oyobo di Ya. Polda Metro Jaya nih, gimana nih Bang? Ya hak beliau lapor, ya kan intinya kalau saya sebagai pengacara selama melindungi klien saya, laporan atau intimidasi apapun tidak bisa menghentikan saya dalam hal mengawal penegakan hukum, itu aja. Tapi abang sudah siap nih untuk menghadapi laporan? Ya sudah kan beliau udah dicabut laporannya ya kan, kalau lapor apapun dari jangankan dari saudaraku itu, dari rekan pengacara yang lain pun lapor saya tunggu. Tapi saya menantang mereka, saya nggak suka lapor balik ya. Saya tantang mereka debat hukum itu aja. Berarti abang tidak mau melaporkan Nggak. balik, tapi Saya ajak menantang. laporan polisi ke saya itu dengan debat hukum secara terbuka di media atau di mana, itu aja. Oke. Bung, berarti ada komunikasi dengan Bang Firdaus ya? Iya. Ada kan, saya dikonfirmasi soal laporan polisinya, Bang Jos ini sudah benar nggak? Saya bilang sudah benar, makanya saya bilang tolong perbaiki itu. Cuma gelar saya belum magister hukum kan, langsung dikirim kepada orangnya gitu. Itu aja. Jadi kalau kita dihadirkan, contoh kan, kalau soal ini saudara saya juga sih, rekan sejawat juga. Jadi intinya saya tidak mau bicara banyak soal abangku yang ganteng itu. Itu pria ganteng yang saya kenal di Jakarta dan saudaraku. Tapi kaget gak sih Bang ketika laporannya dicabut kembali? Ya. Nah, kaget nggak Bang? Ya saya sebagai saudara ya pasti saya bahagia juga ya kan. Kalau LP-nya jalan saya bahagia karena ya pasti saya ditanya. Kalau orang hukum ya pasti ditanya dari sisi penjelasan unsurnya ya kan dan lain-lain.
Intinya gitu aja dulu lah. Abangku itu lapor, itu baik bagi saya, dia punya hak lapor. Tetapi pada dasarnya saya tidak lapor balik, saya hanya tonton yang dapat hukum. Oke. Bang, balik lagi soal Tenopi yang ada curhatan apa sih Bang sehingga terkesan mendesak untuk mengadu ke Komnas Perempuan? Jadi gini, hal mendesak ini kan sudah berlebihan. Selama ini kan Tenopi diam tuh. Tenopi diam, akhirnya stigma masyarakat bahwa Tenopi yang salah. Hari ini kan Tenopi menggunakan hak hukumnya, datang ke sini hanya untuk bagaimana Komnas Perempuan mengawal laporan balik itu. Ya kan, karena begini, Alvan Lim kan mengancam, lalu kenal banyak jenderal, ya kan. Wajarlah orang wanita lemah harus menggunakan lembaga negara, dalam hal ini Komnas Perempuan untuk mengawal selain dari para layar tadi. Karena banyak jenderal yang dibawa oleh Alvan Lim tuh. Itu aja. Oke, teman-teman. Berarti kondisi Tenopi sendiri sempat kayak semacam ada shock atau? Ya psikis pasti terganggu loh. Bagaimana Alvan Lim karena ancam dengan banyak jenderal, ya kan? Kalau banyak jenderal udah di sini aja nanti kalau kita kawal. Bila perlu kita minta para jenderal yang di belakang Alvan, tolonglah entah mau percepat atau perlambat dari mereka, itu aja. Bang, bentar dulu. Ya. Jadi ya. Ngobrol dulu. Ngobrolnya santai aja. Lu ngerekam. Kalau nggak Georgi. barusan Bang Jos Komnas. Siap Bang? Belum pulang Bang? Lanjut. Ya Bang? Masih nih. Jos Ekel. E-I-K-O-S-H. George. George. G-E-O-R-G-E. George. George W. Brother. Siap. Bakar aja Bang, aman. Biar Alvin Lim kalang kabut. Di Bang Jos. Flor. Rokok lu lek juga. Enggak Bang. Aman Bang. Kita selalu siap mengawal Tete Novi. Ini para pengacara lagi berdiskusi, berunding terkait langkah hukum apa nih yang akan dilakukan setelah setelah datangi Komnas Perempuan. Jenderal. Semoga permasalahan ini selesai dan pasti akan sampaikan Bang Jos. Mundur deh, mundur. Ya, inilah keanehan kasus Novi Pratiwi. Berawal dari permasalahan uang donasi, ujung-ujungnya pencemaran nama baik, penghinaan, kan aneh ya. Bang Jor, Bang Jor, nggak apa-apa Bang Jor. Istri Bang Jor ini, nggak apa-apa Bu. Iya, Bang Jor. Ini istri dari Bang George Ekel. Hei, Kucing. ya mereka sudah siap. Udah Bang, diskusinya. Pulang Bang. Siap.
Gue balikin. Aman. Ayo siapa bawa mobil? Oke. Itu Ical tuh. Ya, tim kuasa hukum udah pada balik. Oke, nanti kita tinggal nunggu berita dari laporan Alvin Lim di Mabespori seperti apa ya guys. Oke. Pokoknya terima kasih udah ngikutin live.happiness.com. Kita break dulu, we'll be right back dengan live yang lain. Nah, insya Allah hari ini banyak agenda juga ya. Pokoknya don't go anywhere, stay tune terus di channel happiness.com. Oke guys, gue pamit. Sampai jumpa lagi nanti ya. Jangan lupa pada makan siang nih buat teman-teman. Semoga kalian mendapatkan wawasan informasi baru terkait kasus Novi lawan Agus ini. Oke. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.